Selamat bertemu kembali di channel Font TV. Sebelum kita masuk pada materi, dukung Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Salam sehat untuk kita semua. Teori yang kita pelajari pada pertemuan ketiga ini adalah teori etika bisnis. Materi 2, etika bisnis. Teori yang selalu kita sampaikan pada teori-teori ini di pertemuan ketiga ini adalah teori utilitarianisme. Yang pertama berasal dari bahasa Latin, utilis, bermanfaat. Yang kedua, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, cukup dekat dengan teori cost benefit analisis. Dan yang berikut adalah dikenal juga konsekuensialisme karena menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya atau akibat yang akan timbul. Yang berikut adalah disebut juga teori teleologis. Dan yang keempat, yang berikut adalah etika teleologi lebih bersifat situasional dan subjektif, di mana tindakan seseorang tergantung dari penilaiannya terhadap akibat dari tindakan tersebut. Contoh, melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab moral kita. Teori deontologi berasal dari kata Yunani deon, kewajiban. Yang berikut, cara bertindak dalam suatu situasi tertentu dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai terungkap dalam norma dan nilai moral yang ada. Yang berikut adalah teori yang kita pakai adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan kewajiban. Teori yang selanjutnya adalah suatu tindakan dianggap baik karena tindakan tersebut memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Teori deontologi ini yang berikut adalah sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan tersebut memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita melakukannya. Contoh, tidak boleh mencuri atau berdusta untuk menolong orang lain. Teori yang berikut yang kita pergunakan adalah teori hak. Teori hak ini yang pertama adalah pendekatan yang paling banyak dipakai mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Yang berikut adalah merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Yang berikut adalah kewajiban suatu orang biasanya serentak berarti juga hak dari orang lain. Contoh, berjanji sesuatu kepada teman, hak karyawan atas gaji yang adil dan lingkungan kerja yang baik. Teori yang kita pergunakan dalam perkuliahan kita ini adalah teori keutamaan. Apa itu teori keutamaan? Yang pertama adalah tokoh teori ini adalah Aristoteles, dari kata virtue, keutamaan. Teori keutamaan ini yang berikut adalah mendasarkan penilaian moral pada pengembangan karakter moral diri setiap orang. Yang berikut, nilai moral muncul bukan dalam bentuk aturan berupa larangan atau perintah, akan tetapi dalam bentuk teladan moral yang nyata
dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Teori keutamaan itu yang keempat adalah menurut teori ini cara bertindak secara moral di dalam situasi konkret yang dilematis adalah meneladani sikap dan perilaku moral tokoh-tokoh yang kita kenal, baik dalam masyarakat, sejarah atau cerita yang kita ketahui ketika mereka menghadapi situasi serupa. Sampai di situ pertemuan kita yang ketiga. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua.